warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurlaini dari IT PSDKU Semenau. Video kali ini yaitu mengenai program Java lagi, dimana itu tentang graph. Di codingan kali ini saya tidak mengambil dari modul, tapi saya mengambil dari codingannya Mas Firman, karena di modul saya kurang memahami karena bahasanya terlalu menurut saya terlalu high, tapi di codingannya Mas Firman ini saya sedikit banyak memahami. Jadi saya bakal mengambil di codingannya Mas Firman untuk menjelaskan tentang graph ini. Di graph ini ada package-nya, yaitu expose. Kemudian di sini ada library release sama listnya. Di sini yaitu ada public class graph direction dengan tipe ini tuh tipe generik. Terus di sini itu ada public list, kemudian buka kurung list integer h metric, di mana public ini yaitu untuk menampung graf dua dimensi, karena kita membutuhkan array dua dimensi tapi menggunakan list. Kemudian ini ada private list dengan tipe itu t, terus dengan nama variable vertex, dimana ini bakalan digunakan untuk menampung vertex yang ada. Vertex ini itu merupakan sudut-sudut itu. Terus di sini ada konstruktornya untuk graph direction, dimana semuanya itu diisi dengan release-nya. H masuk sama dengan new release sama dengan vertex yang di sini itu juga new release. Kemudian di sini ada public boolean add vertex, dimana untuk menambahkan vertex. Terus ini dengan parameter tipe T, kemudian dengan nama v-nya. Kemudian ada public boolean add vertex-nya, dimana t-nya ini tipe data t ini dengan nama v. Terus bakalan dicek dimana index of v-nya ini lebih kecil dari 0. Terus integer dengan nama n ini bakalan diisi dengan h matrix size-nya. Terus bakalan menambahkan ini h matrix ini yang dimana isinya itu new array list. Ini menambahkan sebuah baris baru, buat nambah garis baru, dimana nanti secara otomatis akan menambah sebuah kolom baru juga. Untuk lebih, kita coba itu saja dulu ya. Kita coba run. Jalannya ini ada di graph app-nya. Kita coba run biar kita ada ilustrasinya gitu.
Oke, di sini ini dia. Ini hasil run dari rootnya, dimana ini bakalan menambah sebuah baris baru, sebuah data baru untuk di barisnya, dimana secara otomatis nanti bakalan nambah di row-nya langsung. Seumpama ya di sini ada ini, seumpama pertamanya kan ada 2 baris, 1 sama 2, di row-nya juga ada 2, 1 sama 2, terus bakalan nge-add. Nah, ini nambah sebuah row baru, yaitu baris baru. Nanti secara otomatis bakalan nambah buat yang kolomnya. Kemudian for loopnya ini, dimana itu dari 0, ini itu lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 0. Kemudian add matrix get i dot 0 isinya, ini itu untuk menambah vertex lagi. Kemudian looping ini yaitu sama juga, hanya saja ini dari penambahan vertex lagi, tapi yang terakhir yaitu baris yang baru itu bakalan ditambahkan dari 0 ke n, dan ditambahkan secara langsung sebanyak n kali di kolomnya. Kemudian vertex.xv bakal terus nge-return true-nya. Ini kalau index of v-nya itu lebih kecil dari 0. Kalau tidak ya bakal nge-return false ini. Kemudian ada public list t dengan nama get vertex, terus nge-return vertexnya. Get vertex ini untuk mendapatkan vertex yang apa aja yang ada gitu. Kemudian ada public integer index of, ini yang tadi itu adalah ini, dimana ini bakalan nge-return vertex dot index of v-nya. Nah, kemudian di sini ada public boolean add-nya, dimana dengan parameter t dengan nama v1, v2 dan integer weight-nya. Terus bakalan dicek dimana index of v1 ini lebih besar sama dengan 0, dan indeks v2 nya ini lebih besar dan lebih besar sama dengan 0. Terus di sini integer v1 ini isinya itu vertex dot index of v1 nya. Sama juga yang di sini integer v2 nya ini isinya itu vertex dot index of v2 nya. Kemudian untuk get v1 nya ini, dimana itu akan pertama itu akan mendapatkan kolom dari v1 nya, terus ngeset v2 dan weight nya, kemudian bakal nge-return true. Nah, itu kalau indeks of v1 sama dengan lebih besar sama dengan 0, terus index of 2 nya lebih besar sama dengan 0. Kalau tidak ya bakal nge-return false nya. Kemudian di sini ada public boolean contains age-nya, dimana ada parameter v1 dan v2 nya ini function ini untuk
ngecek apakah ini mengandung edge atau enggaknya. Kalau iya bakalan nge-eksekusi ini. Kalau enggak ya bakal ngereturn ini false. Dimana pengecekannya itu index of V1 lebih besar sama dengan 0 dan index of V2 ini lebih besar sama dengan 0. Terus ini sama kayak gini nih sebenarnya. Kemudian bakal nge-return matrix.get IV1 .get IV2 nya dimana tidak sama dengan 0. Kemudian kalau ini terpenuhi, maka ya ini akan yang dieksekusi. Kalau enggak ya bakal ngereturn false. Dimana di sini ada public integer gateway-nya dengan parameter V1 V2 nya sama juga kayak ini. Ini itu untuk mendapatkan weight-nya. Yaitu bakalan nge-return matrix.get IV1 dan get IV2 nya. Terus kalau ini tidak terpenuhi, maka nge-return 0. Kemudian ada public integer total integernya dengan parameter nya. Ini itu bakalan mengecek index of ini lebih besar sama dengan 0. Setelah itu integer integer n nya itu dimulai dari 0, kemudian if nya ini yaitu diisi dengan vertex dot index v nya. Kemudian ngeloop itu lebih kecil sama dengan 0, terus nya itu lebih kecil dari vertex nya. Terus bakalan ngecek hmatrix.get i dot iv nya itu lebih kecil dari 0. Kemudian n nya itu terus bertambah plus. Kalau loopnya ini terpenuhi, maka disitu cek ada enggak, ya bakal langsung nge-return n nya. N nya ini sama dengan 0. Nah kalau ini tidak terpenuhi semua, bakal nge-return ini 0 nya ini. Kalau diumpamakan total integernya ini, saya lupa nggak buat itunya grafnya. Jadi kita lihat saja di sini. Kita perbesar coba. Tapi ini tidak ada arahnya ya. Kita cari yang ada arahnya ini. Nah kalau kalau public total integernya ini kita umpamakan itu pertama ada di titik 1 ini. Di sini tuh kita bakalan nyari berapa sih berapa anak panah yang menuju ke nomor 1 ini, titik 1 ini. Nah itu yang kita bakalan cari di yang ada di kolom 1. Kalau titik tengahnya itu 1, kalau titik tengahnya itu 3, ya bahkan kita cari gitu anak panah yang menuju ke ketiga ini ada berapa gitu. Nah itu yang bakalan kita cari di kolom 3 nya. Nah itu untuk yang total integernya. Terus di sini untuk ini public integer total out degree-nya. Berarti kita bakalan nyari sampai titik apa tuh, titiknya itu ada di 1 kayak tadi itu. Kita bakalan nyari berapa banyak sih
anak panah yang keluar dari titik satu ini ada ini kayak yang ini, satu kedua ini kan anak panahnya keluar dari titik satu. Itu yang bakalan kita cari di baris. Ini kan kalau outnya ini kan untuk baris, kalau ini untuk kolomnya. Kemudian di sini ada public integer total vertexnya, dimana kita itu akan mengetahui berapa sih banyak dari vertexnya ini di function public ini total vertex. Kemudian untuk public integer total edge ini menghitung semua dimana total ya berarti menghitung semua edge-nya, dimana itu dengan integer n yang sama dengan vertex dot size nya. Kemudian integer total edge ini kami itu 0, kemudian bakal di loopan pertama dan looping kedua, terus bakal dicek edge methodnya .get nya ini, terus .g nya itu lebih besar dari 0, kemudian total edge nya ini plus bakal bertambah gitu. Kalau ini nggak tereksekusi maka langsung kalau loopingnya ini nggak tereksekusi nah kalau loopingnya ini nggak tereksekusi bahkan langsung nge-return total edge-nya ini berarti 0. Nah kemudian untuk di sini ada public list D dengan get out edge-nya, dimana ini untuk untuk mendapatkan semua data yang keluar seumpama dari nomor 1 gitu. Data yang keluar dari nomor 1 kayak yang tadi, dan yang keluar dari yang nomor 1 ini apa aja kita bakal hitung itunya, dimana pengecekannya itu index of nya ini lebih besar sama dengan 0. Nah ini kan untuk array 2 dimensi, dimana itu membuat sebuah variabel baru dengan nama result. Terus integer if nya ini sama dengan vertex dot index of nya. Kemudian bakal ngeloop dimana i dari 0, terus i nya itu lebih kecil dari vertex dot size nya. Kemudian integer weight nya ini isinya itu edge metric dot get iv dan get i nya. iv dot untuk ngedapetin iv nya sama untuk ngedapetin i nya ini. Kemudian bakalan dicek lagi dimana weight nya ini lebih besar dari 0. Kemudian ngebuat sebuah variabel baru dengan nama tempe lagi, listnya ini. Kemudian dimana awalnya itu tempe dot add yang isinya itu vertex dot get i nya, kemudian tempe dot add dengan isi tempe dengan integer yang toString integer, dimana ininya itu membuat sebuah integer dengan terus toString yang isinya itu weight. Kemudian resultnya ini bahkan nge-add yang isinya itu tempe. Setelah itu kalau pengecekannya ini nggak tereksekusi, dia bakal nge-return resultnya.
Kalau nggak tereksekusi juga yang indeks of v lebih besar sama dengan 0 ini, bahkan yang 0 itu 0. Terus dimana ini ada public list dengan nama variabelnya itu get netboard, dimana itu function ini untuk mendapatkan sebuah kalau kita mengambil titik 1, bahkan kita bisa mendapatkan kayak temennya gitu, kayak tetangganya gitu. Kalau kita pilih titik 1. Nah, logikanya itu bakalan dicek dimana seperti biasa indeks of v-nya ini lebih besar daripada 0. Kemudian ngebuat sebuah namanya itu kayak variabel, listnya itu membuat sebuah variabel baru lagi ini kan untuk array 2 dimensi array listnya ini. Terus dimana integer if-nya itu sama isinya itu vertex index of isinya itu v, kemudian bakalan nge-looping itu lebih kecil sama vertex dot size nya, kemudian t next boardnya ini sama dengan vertex dot get nya ini. Kemudian di sini ada integer call kolomnya, dimana isinya itu hmetric dot get if dan dan get nya. Untuk row-nya, untuk barisnya ini isinya itu hmetric dot get nya dot get if nya. Bakalan dicek dimana call-nya ini lebih besar dari 0 atau row-nya ini lebih besar dari 0, dan jika tidak netboard dot contains yang isinya itu netboard, maka netboardnya ini bakalan add sebuah netboard. Kalau ini enggak tereksekusi ya bakal return netboardnya. Nah, setelah kalau if-nya ini enggak tereksekusi juga ya bakal return undernya gitu. Dan untuk public integer size ini itu untuk mengetahui berapa banyak size-nya sih, ini tuh sama dengan yang total size-nya. Terus di sini ada public integer array, arraynya itu array 2 dimensi dengan biasa, tidak memakai regis, dengan nama toArray. Nah, dimana isinya itu integer i-nya itu dimana integer n ini sama dengan vertex dot size-nya. Kemudian integer array-nya ini ngebuat sebuah variabel baru untuk array-nya ini dengan nama array, yang dimana itu dengan isi array-nya itu ya n dari vertex dot size-nya ini. Nah, dimana bakalan ngelooping, dimana i-nya itu loopingan pertama itu ya i-nya itu dari 0, terus i-nya itu lebih kecil dari n, sama dengan loopingan yang kedua dimana dia itu lebih dimulai dari 0, terus i-nya itu lebih kecil dari n. Nah, kemudian array j sama i-nya ini diisi dengan hmetric dot get j sama get i-nya. Nah, setelah returnnya ini jika return ini tidak tereksekusi
Jika loopingnya ini tidak tereksekusi, dia bakal ngelutin array-nya langsung. Terus kemudian di sini ada publish string to string. Public string to string ini untuk tampilannya itu, untuk penampilan ininya itu. Nah, dimana ini menggunakan string builder dengan nama str. String builder ini kan untuk mengurangi memori. Karena ini bakalan membutuhkan sebuah memori yang sedikit besar. Jadi untuk memperkecil sebuah memori itu pakai string builder aja. Kemudian bakalan kemudian bakalan di loop dimana itu dimulai 0, terus ini itu lebih kecil dari age matrix size-nya. Dimana bakalan di append dengan dimana itu vertice.getI, kemudian ditambah dengan ini spasi, kemudian ditambah dengan hmatrix.getI dan kemudian to string tampilannya gitu. Kemudian ini kalau ini tidak tereksekusi, ya bakalan ngereturn to status stringnya langsung. Nah, ini sebenarnya sudah saya run. Kita coba ke mainnya. Kalau di mainnya ini lebih banyak lagi library-nya. Nah, di sini ada file reader sama buffer reader, dimana kedua deklarasi library ini untuk bisa ngebaca gitu. Ini untuk bisa ngebaca sebuah file graph.txt ini. Kemudian di sini ada graph direction dengan tipe datanya itu string. Tipe data string ini kan kelas dari ini, kelas dari ini kan kelas dari graph direction-nya dengan nama graph d. Kemudian ada integer total vertex, dimana ini tuh untuk menampung total vertex-nya, tapi awalnya itu kan bentuk sebuah bentuknya kan sebuah string, kemudian diubah ke diparsein ke integer. Kemudian string array dengan nama vertice ini itu namanya, kita akan ngebaca satu baris, suatu baris gitu kan, dimana akan di split dengan spasi. Maksudnya ini nih, ada spasinya nih. Ini akan membaca sebuah data, kemudian bakal split dengan spasi, dimana ini ada sebuah loopingan string str dua vertex, dimana itu isinya itu graph d. Graph-nya ini nge-add vertex, berarti nambah sebuah vertex baru lagi. Nah, terus di sini ada integer total again-nya ini, dimana ini kita itu bakalan
ini bakal dipecah-pecah satu-satu, kemudian dibaca per barisnya. Tapi dia bakalan parselin, bakal diubah ke integer karena ini kan string. Oke. Terus di sini itu ada looping lagi, dimana ini itu lebih kecil, L-nya kan dimana 0, terus lebih kecil dari total nya. Kemudian ngebuat sebuah variabel baru dengan string array, dimana ini bakal dibaca progresnya, terus kemudian display dengan spasi. Nah, dimana grab di @gen ini isinya itu ya ini tmp info @gen-nya yang arraynya itu hanya 0, dan tmp info @nya ini kemudian arraynya itu 1, kemudian ngeparse dengan mengubah ke integer, dimana itu tmp-nya ini isinya itu serinya itu 2. Nah, setelah itu bakalan di loop lagi untuk string vertex-nya, dimana kemudian di sini ada sebuah tampilan dimana pertama itu vertex-nya, kemudian ini ditambah indekrinya itu isinya ya bakal nampil ini grab di total indekrinya yang isinya itu vertex. Kemudian ditampilkan lagi sebuah out degree-nya ini, out degree-nya ini. Nah, kemudian ini untuk sebuah variabel lagi, dimana isinya itu grab di get out @gen. Nah, kemudian bakal tampilan lagi ini @gen-nya yang isinya itu ini list string list yang titik 2 out-nya, dimana bakal ngelampilin list that get 0 yang awalnya itu. Nah, ini kemudian list get satunya dengan ditandai dengan buka kurungnya untuk yang list get satunya ini. Nah, kemudian di sini ada string out, tampilan lagi untuk yang grab di toString. toStringnya itu ini tampilan untuk kayak ini ya sudah. Nah, itu untuk yang datanya itu ada di sini. Nah, ini datanya. Dimana tadi kan ini pakai file reader untuk memanggil ini file grab ini, itu datanya. Nah, kemudian di sini juga ada logaritma distract. Logaritma distract ini ntar dulu. Nah, ini. Nah, untuk yang distract ini tuh logikanya kayak sebuah kalau kamu ini kita umpamakan sebuah peta kan, sebuah map, dimana itu kan mencari suatu jalan yang paling terdekat gitu. Kita umpamakan ini sebuah map atau sebuah peta dimana titik 1 ke titik 2. Jadi kita itu akan mencari sebuah jalan dimana itu yang paling cepat atau paling pendek lah perjalanannya ke dua ini. Itu kayak gitu logika distract.
Nah, kemudian di struct ini ada library-nya, library array public dengan nama kelas di struct algoritma. Kemudian di sini ada integer array dua dimensinya, ada nama edge matrix. Di sini ada integer size-nya. Kemudian ada apa ini teman-teman, konstruktornya ini memanggil kelas ini direksinya dengan nama grabD. Nah, kemudian isi untuk edge matrixnya ini itu isi dengan grabd.toArray. Di sini udah ada kan dari itu arraynya, kemudian edge matrixnya ini itu sama dengan grabd .toArray. Size-nya ini ya grabd itu size-nya gitu. Nah, setelah itu kemudian ada public min index ini untuk minimal ya nilai minimnya, minimum indeksnya gitu. Dimana di sini itu ada integer array distance, array boolean array of vertex of visit. Dimana integer min itu sama dengan integer min max value, dan integer minnya ini sama dengan min 1. Kenapa max value? Karena kita itu bakalan kan mengambil jalan paling cepat, paling pintas, anggapnya yang paling sedikit lah. Nah, untuk yang min ini kita awalnya itu kan mencari yang terjauh dulu, yang maksimal dulu, nilai yang besar dulu kan gitu. Kemudian di sini ada loopingan dimana itu ini itu lebih kecil dari vertex visit, banyaknya vertex visitnya, dimana bakalan dicek dimana jika tidak sama dengan vertex visit array dan tensor min array yang sama, yang lebih kecil dari minnya, maka minnya itu sama dengan i, terus minnya itu sama dengan distance array-nya. Nah, kemudian itu ini sih yang utama sebenarnya, dimana itu integer array get sorted-nya ini itu untuk sebuah jaraknya gitu, ya yang dilaluinya. Dimana itu boolean array vertex visit sama dengan new boolean size sama dengan integer distance ini sama dengan integer size. Nah, dimana kemudian bakalan di loopnya ini dimana ini itu lebih kecil, ada size, kemudian vertex visit array itu bernilai false, dan distance nya itu nilainya itu integer dot max value. Max value itu kan yang terbesar gitu kan, maksimal. Karena kita cari yang terkecil, kita harus cari yang terbesar dulu. Nah, setelah itu kalau pin ini tidak tereksekusi, bakalan nge-distance array IV-nya yang sama dengan 0. Lah, setelah itu di loop lagi dimana ini itu lebih kecil dari size min 1. Contohnya ada 6, ada sama 6, jadi min 1. Berarti 5 gitu.
Kemudian integer n sama dengan min index yang isinya itu distance dan vertex visit. Terus vertex visit n ini bernilai 2. Lah kemudian itu bakal di loop lagi di mana j-nya itu lebih kecil dari size-nya, dan dicek lagi jika vertex visit j dan distance n ini tidak sama dengan integer max value, dan matrix array n sama array j nya ini tidak sama dengan 0, dan distance n ditambah h matrix array n dan array j lebih kecil dari distance j, maka distance j nya ini nilainya itu distance n yang ditambah dengan h matrix array n dan array j nya. Nah kemudian di loop lagi gimana? Di loop lagi dimana n-nya itu lebih kecil dari size-nya. Oke. Kemudian pengecekannya itu distance array ini sama dengan integer max value, dan distance ini sama dengan ini. Nah kalau ini tidak tereksekusi maka langsung ngarutin distance. Nah kita ke graph up-nya. Nah kenapa ini di rekomend ini untuk yang distraction. Kita coba run. Ini di sini tuh tampilannya itu bakal ngeliatin sort path from 1. Ini kan dimulai 1, 2, 3 kan integer kan. Nah setelah itu kemudian integer array weight nya ini sama dengan start algoritma kelasnya ini, kelas minnya yang isinya itu grep div dan dot terus di get support dengan isi itu grep di index of 1. Jadi kita coba run. Nah ini dia. Kita nah dimana itu search platformnya ini jaraknya itu kita ubah saja datanya ini ke data di graph. Nah ini kita ubah data. Kita datanya untuk yang file graph-nya ini kita ubah ke data ini. Saya sudah tuliskan ini. Kita copy aja, copy ke sini. Kita Ctrl A,
V. Kita save. Nah, jangan lupa di sininya ubah ke kita cari apa? C ya. Kita coba C. Di sini juga jangan lupa C. Nah, kita coba run. Nah, bisa. Dimana C ini datanya mana ya? Nih, kita populkan aja. Kemudian untuk yang ini juga. Hilangin. Lagi nih. Oh, bisa ya. Nah, kelihatan kan? Nah, dimana yang di start ini jaraknya itu sama kita C, ini C. C ke A itu berapa nilainya? C ke A ini 10, betul. Terus C ke B, C ke B, C ke B itu ngambil dari ini. Kita ngambil dari mana yang 21 itu ini 22. Oh, ini nih. Yang C ke D dulu baru ke B. Ini kan nilainya 14 tambah 7 berarti 21. Oke. Kemudian C ke C nggak bisa kan? C ke C nggak bisa. Kemudian ini bakal 0 gitu kalau nggak bisa. Kemudian C ke D, C ke D 14. Kemudian C ke S, C ke S itu nggak bisa, berarti ini. Kemudian ke T, dari ini dulu, C ke D ke T. Jadi 14 ditambah 4 berarti 8. Kemudian kita ini terlalu besar, kita kurangin. Nah, kita ubah ke data yang ini, kita coba. Kita copy di ini sini, kita Ctrl A, V, kemudian save. Nah, ada lagi. Salah. Apa yang salah? Ini kan huruf besar. Jadi di sini juga jangan lupa huruf besar juga. Kita pakai yang apa ya? Kita coba pakai B. B. Sini juga B. Kita coba run. Nah, bisa. Kita baca lagi. Nah,
B ke A, B ke A. Berarti ini 2 ke D dulu baru ke A. 2 tambah 2 berarti 4. Terus B ke B nggak bisa. Terus B ke C, B ke C 3 berarti. Terus B ke D, B ke D 2. Terus B ke E, B ke E itu ngambil 1 berarti. Ini ada jalurnya. Terus B ke F, ambil jalur ini 4 ke E dulu baru ke F. Terus B ke G, B ke G nggak bisa, nggak ada jalur ke B, ke G nih. Jadi menurut. Terus di ini kan ada panahnya gitu kan ya. Kalau yang di soft ini nggak ada panahnya itu. Nah, kita ambil yang studi kasus 2 ini. Studi kasus 2 ini kita copy sininya, kita usah lagi dulu. Nah, ini Ctrl A. Nah, kita ubah ke D, ubah aja lah, huruf besar ya, jangan lupa nanti error kalau nggak sesuai dengan kita run. Nah, sah. Nah, setelah itu ini dia. Dimana dari jarak A ke jarak A nggak bisa. Kemudian jarak A ke B, A ke B, ke C dulu, kita besar dulu ininya. Nah, A ke B berarti ke C dulu baru ke B, berarti 3. A ke C, A ke C 1, kemudian A ke D, A ke D berarti 2 nih. Kemudian A ke E, A ke E berarti dari ke C dulu baru ke E, berarti 1 sama 3 berarti 4. Kemudian A ke F, A ke F ini jurusnya itu biasanya 5, kok 3? A ke F ini kan pakai ini nih lewat bawah. A ke D dulu, ke G baru ke F nih. A ke F, A ke F ini lewat bawah, ke B, ke D dulu, ke G baru ke F. Kemudian A ke G, berarti 3. A ke D dulu baru ke G. Nah, mungkin itu saja mengenai. Nah, untuk itu mungkin sudah apa? Oke, baiklah, mungkin itu saja dulu dari saya mengenai craft.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.